Selamat siang Pak Neil dan Ibu Reni, selaku dosen mengampu mata kuliah Metodologi Penelitian BE 3001. Perkenalkan, nama saya Ivan Timothy dengan NIM 112222047. Mempresentasikan proposal untuk penelitian tugas akhir saya yang berjudul Pengembangan biochar sebagai pupuk fosfat dengan pelepasan terkontrol melalui integrasi teknik impregnasi dan pelapisan berbasis biomasa TKKS dengan Bapak Endang Hermawan dan Bapak Neil Priharto sebagai dosen pembimbing. Untuk latar belakang, penelitian ini berangkat dari melimpahnya tandan kosong kelapa sawit atau TKKS yang merupakan limbah agroindustri dari produksi minyak nabati. TKKS merupakan bahan lignoselulosa yang juga tinggi akan kandungan karbon, sehingga memiliki potensi yang sangat luas. Di sisi lain, fosfat merupakan salah satu makronutrien yang sangat esensial dalam metabolisme organisme, tidak terkecuali tanaman. Meski begitu, penggunaan pupuk fosfat konvensional saat ini belum efisien dan justru dapat berdampak buruk bagi lingkungan jika berlebih. Maka dari itu dibutuhkan inovasi baru, di mana nutrisi pada pupuk dapat dilepaskan secara perlahan. Salah satu strategi penanganannya adalah pembuatan biochar-based slow release fertilizer atau pupuk biochar lepas lambat, disingkat BSRF. Pembuatan BSRF meliputi teknik impregnasi untuk memasukkan nutrisi ke dalam biochar sebagai penyokong. Setelah itu, sifat lepas lambat dapat ditingkatkan lagi dengan perlakuan pelapisan di permukaan biochar, sehingga membentuk Coated Biochar Based Slow Release Fertilizer yang disingkat CSRF. Untuk tujuan penelitian, yang pertama, menentukan perolehan BSRF hasil pirolisis biomasa TKKS. Yang kedua, menentukan kadar fosfor P pada CSRF hasil pirolisis biomasa TKKS yang diimpregnasi dengan H3PO4 bentonit dan Mg3PO42 bentonit. Yang ketiga, menentukan laju pelepasan fosfor atau P dari CSRF yang dilapisi oleh coating PLA dan kitosan. Dan yang terakhir, untuk menentukan laju degradasi CSRF berlapis PLA dan kitosan pada tanah. Selanjutnya, untuk ruang lingkup penelitian, lokasi penelitian ini dilakukan di Labtek 1A ITB Jatinangor dengan menggunakan biomasa TKKS. TKKS akan melalui praperlakuan, impregnasi, pirolisis, granulasi, pelapisan, lalu pengujian. Penelitian ini akan dilakukan dengan pengulangan duplo. Hipotesis pada penelitian ini adalah yang pertama, perolehan BSRF dari hasil pirolisis biomasa TKKS bernilai 30-40%. Kadar fosfor atau P pada CSRF hasil pirolisis biomasa TKKS yang diimpregnasi dengan H3PO4 bentonit dan Mg3PO42 bentonit berkisar pada 5-15%. Yang ketiga, laju pelepasan fosfor atau P dari CSRF yang dilapisi oleh lapisan PLA dan kitosan berkisar pada 4-12 mg per liter. Yang terakhir, laju degradasi CSRF berlapis PLA dan kitosan pada tanah berkisar pada 5% pada 75 hari. Untuk tinjauan pustaka, tandan kosong kelapa sawit atau TKKS merupakan limbah organik agroindustri dari produksi minyak nabati kelapa sawit. TKKS ini merupakan bahan lignoselulosa yang artinya memiliki kandungan tinggi lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Tidak hanya itu, TKKS juga terdiri dari kadar karbon tinggi. Kandungan-kandungan tersebut menjadikan TKKS biomasa yang sangat potensial untuk berbagai permanfaatan, termasuk pembuatan biochar. Pirolisis merupakan proses yang bertujuan untuk mendegradasi suatu biomasa dengan suhu tinggi tanpa kehadiran oksigen. Biasanya menghasilkan produk dalam 3 fasa, yaitu padat dalam bentuk biochar, cair dalam bentuk bio-oil, dan gas. Biochar itu sendiri merupakan hasil padatan dari biomasa yang melalui proses pirolisis atau dekomposisi termal tanpa oksigen, sehingga memiliki kandungan karbon tinggi, porositas tinggi, dan luas permukaan yang besar. Fosfat merupakan salah satu makronutrien yang sangat esensial dalam metabolisme organisme, tidak terkecuali tanaman. Kebutuhan tanaman akan fosfat biasanya diatasi dengan pupuk fosfat, namun tingkat efisiensi penggunaan pupuk fosfat konvensional masih tergolong rendah. Kelebihan fosfat dapat menyebabkan fenomena yang bernama eutrofikasi atau dikenal dengan alga blooming. Untuk mengatasi tingkat efisiensi yang rendah tersebut,
dapat digunakan pupuk lepas lambat. Pupuk lepas lambat merupakan jenis pupuk yang secara spesifik dirancang untuk melepaskan nutrisi dan unsur hara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan pupuk konvensional. Pembuatan pupuk lepas lambat dari biochar dapat memanfaatkan teknik impregnasi, di mana suatu material padat yang memiliki tingkat porositas tinggi diisi dengan impregnan atau bahan untuk disimpan dan diikat di dalamnya. Teknik pelapisan juga digunakan, di mana substrat padat dimodifikasi sehingga terlapisi oleh suatu bahan tipis pada permukaannya atau sering disebut dengan film. Terdapat juga metode granulasi yang merupakan sebuah proses di mana partikel serbuk halus digabungkan menjadi aglomerat yang lebih besar dan padat. Selanjutnya terdapat karakterisasi morfologi, di mana dilakukan analisis struktur dan sifat suatu material pada skala mikro hingga nanometer. Karakterisasi morfologi dapat memanfaatkan analisis SEM. Terdapat juga karakterisasi kimia, di mana ini adalah langkah terpenting dalam analisis komposisi, struktur molekuler, serta identitas fasa yang dapat dilakukan dengan analisis XRD, FTIR, dan rasio CN. Berikut adalah rancangan penelitian untuk tahap pirolisis di mana lama waktu ditetapkan pada 2 jam dan suhu pada 500 derajat Celcius. Setelah itu terdapat rancangan penelitian untuk tahap impregnasi di mana digunakan biomasa TKKS yang diimpregnasi dengan variasi bahan asam fosfat dan magnesium fosfat dengan bentonit juga. Rasio pencampurannya adalah 55 gram biomasa, 15 gram sumber fosfat, dan 30 gram bentonit. Kemudian untuk rancangan penelitian tahap pelapisan, variasi bahannya adalah kitosan pada konsentrasi 1% dan PLA atau polylactic acid pada konsentrasi 6% untuk setiap 500 gram biomasa. Kemudian terdapat tahapan penelitian, di mana TKKS atau biomasa awal dilalui dengan pra-perlakuan. Di dalam pra-perlakuan terdapat 3 perlakuan, yaitu pencucian, pengeringan, lalu pengecilan ukuran. Setelah itu biomasa akan diimpregnasi dengan 2 variasi, yaitu asam fosfat dengan bentonit atau dengan magnesium fosfat dengan bentonit. Setelah diimpregnasi, biomasa akan dipirolisis. Pirolisis dilakukan selama 2 jam pada 500 derajat Celcius. Setelah itu akan didapatkan biochar atau yang tadi disebutkan dengan BSRF. Setelah itu BSRF akan digranulasi dengan metode pelletisasi manual. Setelah granulasi dilakukan, terdapat tahap proses pelapisan atau coating yang dilakukan dengan variasi bahan, kitosan, dan polylactic acid atau PLA. Setelah pelapisan dilakukan, dihasilkan coated biochar based slow release fertilizer atau CSRF yang kemudian dilakukan berbagai jenis uji. Uji yang pertama yaitu XRD, kemudian SEM dan FTIR. Ketiga uji tersebut dilakukan dengan menggunakan jasa laboratorium. Setelah itu untuk uji CN rasio terdapat 2 rangkaian terpisah, yaitu uji kandungan C menggunakan metode Walkley-Black dan kemudian uji kandungan N, di mana digunakan metode Kaldal, metode uji NO3, dan metode uji NH4. Kemudian terdapat uji pelepasan P dan uji P total. Uji pelepasan P dilakukan untuk menguji seberapa laju pelepasan nutrien dari CSRF, dan uji P total itu untuk menentukan kadar P di dalam CSRF sebelum dilepas. Kedua uji tersebut dilakukan dengan metode molybdenum blue colorimetry. Dan yang terakhir, uji degradasi dilakukan dengan menguburkan CSRF di kedalaman 10 cm tanah. Kemudian terdapat lini masa penelitian, di mana penelitian direncanakan untuk dilakukan mulai dari minggu pertama September hingga berakhir di minggu pertama Desember. Dengan pengolahan data dilakukan sepanjang Desember dan Januari. Sekian untuk presentasi saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.